Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah manaqib di Indonesia. Bahwasanya manaqib atau manaqiban yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Nusantara itu memang ada sejak dahulu. Jadi sudah banyak yang mempraktikkan manaqib yang ada di Nusantara ini. Meskipun ada juga yang mengartikan manaqib dengan makna lain, ya, seperti menurut sebagian orang, yakni Muhammad Yusuf dalam kamus Arab Indonesianya yang mengartikan manaqib dengan jalan di gunung. Kebaikan sifat, di beliau mengatakan manaqib itu merupakan sifat yang baik, sifat yang terpuji, yang mana dengan sifat itu akan menjadikan seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang terus istiqomah untuk berbuat baik, menjadi orang yang istiqomah untuk hal-hal yang bisa mengantarkan dirinya menuju rahmat Allah. Terkait dengan beragam makna yang kami jelaskan tadi, yang dimaksud dengan manaqib adalah kisah tentang kebajikan dan sifat yang sangat terpuji. Maksudnya bagaimana? Jadi ini untuk meneladani orang-orang terdahulu yang memiliki sifat-sifat terpuji sehingga nanti dikisahkan kepada kita. Seperti contoh umpamanya seperti kisah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau memiliki banyak karomah, juga beliau memiliki sifat-sifat yang pantas untuk kita tiru, untuk kita teladani, sehingga kita terbiasa melakukan sifat-sifat tersebut. Sedangkan para sejarawan menerjemahkan figur tokoh masyarakat dengan berusaha mengupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, sosial, intelektual, dan hal-hal yang mempengaruhinya ataupun pengaruhnya terhadap lingkungan. Sebenarnya manaqib itu sudah ada baik sebelum zaman Rasulullah maupun sesudah beliau wafat. Ini bisa dilihat dari adanya riwayat hidup Ashabul Kahfi atau bisa disebut manaqib Ashabul Kahfi. Ada juga manaqib daripada Raja Dzulqarnain, ya, yang mana beliau sampai mengelilingi dunia dari timur sampai ke barat. Beliau keliling, ya, yang akhirnya dalam satu kisahnya itu beliau bertemu, ya, dengan seseorang, dengan suatu golongan, yang mana golongan itu meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Raja Dzulqarnain ini, ya, daripada kerusakan hal-hal atau kerusakan yang dibuat oleh yang namanya Ya'juj Ma'juj. Sehingga beliau menyuruh golongan itu untuk mengumpulkan besi yang dibakar dicampur dengan temah, sehingga dibuatlah pagar jarak antara golongan itu dengan Ya'juj Ma'juj.
Sedangkan sejarah timbulnya manakib di Indonesia erat sekali kaitannya dengan sejarah tersebarnya ajaran tasawuf. Ya, tasawuf itu merupakan ajaran, ya, untuk memurnikan hati, agar diri kita itu lebih untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa mendekatkan hati kita kepada Allah. Tapi meskipun orang yang alim tasawuf, orang yang ahli tasawuf itu tidak lepas dari yang namanya syariat. Jadi antara syariat dengan tasawuf ini harus sejajar, tidak boleh berat sebelah. Karena ada makol, ya, man tasawwafa walam tafaqquha faqad tazandaqa. Orang yang ahli tasawuf, ya, sedangkan dia tidak ahli dalam bidang syariat, dalam bidang fikih dia tidak menguasai, maka bisa saja orang tersebut akan menjadi kafir zindik, akan menjadi orang yang melenceng kalau tidak ahli fikih. Atau sebaliknya, ada orang ahli fikih, wa man tafaqqaha walam tasawwafa. Orang yang ahli fikih sedangkan dia tidak tasawuf, maka faqad tafassaqa, maka dia nanti akan menjadi fasik. Ketika dia hanya mendalami fikih saja, tidak mendalami tentang ilmu tasawuf, maka nantinya akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang fasik. Ada banyak hal, ya, yang